Halo semuanya. Halo. Aduh. Ini nama saya Fania. Umur saya 21 tahun, baru ulang tahun kemarin. Thank you. Nah, ini adalah kali kedua saya ada di Father and Daughter. Kemarin saya juga ada di yang pertama. Bukan untuk dating sama papa saya, tapi untuk memberikan kesaksian. Kalau teman-teman di sini sekarang bisa duduk sama papa, itu adalah suatu anugerah. Saya selalu galau teman-teman kalau ada di tempat ini, tapi saya percaya hari ini adalah hari yang spesial. Banyak sekali orang di luar sana yang mungkin punya background seperti saya yang gak gitu lucky untuk mendapatkan sosok ayah yang mungkin ada di benak kita. Tapi yang saya percaya adalah salah satu hal yang kita nggak bisa pilih di dalam dunia ini adalah orang tua. Sekarang boleh lihat dong kanan kirinya, papanya. Itu adalah gift dari Tuhan untuk kita semuanya. Dan selama 21 tahun ini teman-teman, saya itu dibesarkan tanpa sosok seorang ayah. Papa saya adalah seorang yang mungkin kehidupannya kurang beruntung. Dia tidak kenal siapa Tuhannya. Dari masa mudanya dia sudah melakukan banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak seharusnya dia lakukan. Maka gambaran saya tentang seorang ayah adalah gambaran ayah yang rusak. Saya kecewa dengan dia, tapi pada suatu saat saya memutuskan untuk mengampuni papa saya. Saya berkata kepada papa saya, Papa sudah sakiti Fani. Papa udah mencuri masa kecil Fania. Tapi satu hal yang Fania mau bilang sama Papa, kalau ada satu kesempatan untuk memilih ulang ayah saya, Fani nggak akan pilih yang lain. Saya akan tetap pilih papa saya. Dan teman-teman yang ada di sini, selagi masih bisa, selagi masih ada, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengungkapkan rasa kasih kalian kepada ayah kalian. Karena one day kalian akan kangen masa-masa dimana papi kalian bawelin kalian. Kalian akan merindukan waktu-waktu dimana mungkin pas pulang ada yang peluk, mungkin papa terlalu sibuk bekerja. Tapi percayalah teman-teman, kalau papa kalian mengasihi kalian lebih dari apapun di dunia ini, ada saatnya nanti kita akan menjadi dewasa, kita akan meninggalkan rumah kita. Kita nggak akan pernah sama lagi seperti saat ini. Dan untuk bertumbuh tanpa seorang ayah bukan hal yang mudah. Saya percaya ayah itu jauh lebih penting daripada 1 juta guru, daripada 1 juta motivator di luar sana. Tanpa ayah, menjalani kehidupan itu sulit. Saya berharap ada yang ingetin kalau saya bikin salah. Saya berharap ada yang marah kalau saya pulang terlambat. Saya berharap ada yang ngomelin saya ketika saya bikin keputusan dan mendukung saya ketika mungkin saya lagi down. Karena sosok ayah itu sangat penting di dalam hidup kita semua. Kalau saat ini masih punya papa dan kalian diajak ke tempat ini, kalian adalah orang-orang yang beruntung. Nggak semua loh, nggak semua anak wanita bisa merasakan apa yang kalian rasakan. Ketika saya berumur 17 tahun, saya ingin sekali diberikan purity ring. Cuma karena emang ya
saya nggak punya sebuah keluarga yang utuh, saya memutuskan sendiri untuk menjaga kekudusan. Walaupun Bapak Ibu di sini banyak sekali orang yang mengatakan bahwa nanti kalau Fania udah besar, dia mungkin akan menjadi wanita yang bandel. Papanya aja begitu, mamanya aja begitu, keluarganya hancur dan segala macam. Tapi saya mau bilang satu hal, ketika Anda memiliki ayah dan ibu yang baik, itu adalah sebuah anugerah. Orang tua saya, walaupun mereka tidak in charge langsung di dalam hidup saya tahu mereka adalah orang tua yang terbaik. Dan saya tetap menjaga sebuah komitmen. Dan saya akan berbicara kepada ayah saya suatu saat, I hope I make you proud. Dan papa-papa ini cari uang buat siapa sih? Buat keluarga. Uang banyak, waktu kurang. Kita nggak gitu butuh sama uangnya papa. Kita lebih butuh waktunya papa. Karena kalau bukan papa yang kami bisa andalkan di dunia ini, siapa lagi? Pria pertama yang Tuhan percayakan kepada kita adalah papa. Yang kita yakin papa tidak akan menyakiti kita. Kalau papa nggak kasih waktu buat kita, percayalah, di luar sana banyak laki-laki lain yang siap memberikan waktunya untuk kita, yang mengatakan kata-kata yang lebih sweet dari papa, yang memberikan barang-barang yang lebih mewah dari papa. Tolong jangan biarkan itu terjadi sama kami. We need you, Daddy. We need you in our life more than everything. More than everything. One day kita akan nikah. Kita akan tinggalin rumah. Dan di saat itu papi boleh kerja sesibuk apapun, kita nggak akan ganggu lagi. Tapi ketika kami sedang bertumbuh, papa tolong sediakan waktu. We need you. Dan hari ini, di momen yang spesial ini teman-teman, jangan lewatkan momen ini. At least buat 1 jam ke depan, buang semua gengsi, buang semua malu, buang semua awkward, karena mungkin ini tidak akan terjadi di masa depan. Saya ingin sekali berada di posisi kalian semua saat ini, tapi saya nggak bisa. Teman-teman saya di belakang juga beberapa pengen banget punya momen-momen seperti ini, tapi kami nggak bisa. Jadi teman-teman ini adalah teman-teman yang sangat beruntung. Kalau tidak pernah mengapresiasi papa kalian, boleh saya thank you. Mereka bekerja keras, mereka meninggalkan rumah, itu bukan karena keinginan mereka, tapi itu karena mereka ingin yang terbaik untuk kita semuanya. So, daddy sama cewek-cewek semuanya yang ada di tempat ini, kalian tidak salah tempat. Dan percayalah, tidak ada orang tua yang sempurna. Yang satu hal yang selalu saya tanamkan di dalam hati saya, kalau suatu saat kita sebel sama daddy kita, ini anak-anak ya, kita sebel banget daddy kita sebel sama orang tua kita bilang, aduh sotoy banget sih nih papa, kolot banget sih, gagal banget sih. Kan gue masih ababil, gue masih pacaran. Wajar teman-teman. Tapi percayalah, sebelum kita mengatakan semua hal itu, ingat satu hal. Ini yang membuat saya ingat kepada papa saya adalah, saya percaya kalau sesuatu hal yang buruk terjadi kepada saya, kalau sesuatu hal yang buruk terjadi kepada saya suatu saat nanti,
Misalnya saya membutuhkan donor ginjal atau jantung, yang pertama kali akan memberikan itu bukanlah laki-laki di luar sana. Yang memberikannya itu bukanlah teman-teman Anda. Tapi aku percaya orang pertama yang memaksa dokter untuk mengambil jantungnya atau hatinya untuk didonorin adalah ayah kita sendiri, orang tua kita sendiri. Jadi seburuk apapun ayah kalian, kasihilah mereka, karena mereka mengasihi kalian apa adanya. Dan buat papi-papi, maaf kalau mungkin kita bukan anak-anak yang baik. Kita kadang bikin sebel, kita kadang bikin papa marah. Tapi ketahuilah satu hal, pengorbanan Dedi gak sia-sia. Pengorbanan Dedi kita selalu ingat di dalam hati. Dan one day, aku percaya semua orang yang ada di sini pasti pengen punya suami seperti Dedinya, amin. Ya, semuanya pasti pengen ya. Dan mungkin saat ini aku pengen bilang aja, enjoy acaranya. Terima kasih sudah dengerin galauan saya. Walaupun saya tuh senang sekali berada di acara ini, tapi saya juga sekaligus sebel sekali ada di acara ini karena saya galau, teman-teman. Jujur aja saya galau banget. Tapi saya percaya saya di sini bukan kebetulan. Saya di sini sebagai contoh. Kalau saya butuh seorang ayah, dan seorang ayah harus kembali kepada anak-anaknya. Belum terlambat, mumpung masih muda-muda. Jangan sampai kebablasan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Enjoy.